Oke. Gua tahu. Pasti kalian tanya, video gua dari mukbang sekarang horor. It's not like that. Karena gua tahu views gua yang horor naik, jadi gua coba untuk bikin horor. Oke. Oke. Jadi di sini aku sama Rito bakalan menceritakan hal yang mengerikan yang ada di Belitung. Sumpah ini susah dicari, sangat susah dicari sumbernya guys ya, sangat susah dicari. Oke, nggak usah lama-lama aja, langsung kita mulai. With opening and closing. Nah guys, di sini aku sama Rito akan menceritakan hal-hal yang mengerikan yang ada di Belitung. Dan dimulai dari pertama dari Rito duluan, oke? Jadi Rito, jadi apa yang pertama? Oke, jadi cerita yang pertama itu rumah sakit umum daerah di Belitung khususnya. Ini yang rumah sakit umum daerah yang lama ya? Iya. Sekarang sih udah ada yang baru. Iya, betul. Jadi, ini kabarnya menurut cerita masyarakat setempat. Dulu ada seorang pasien yang diantar oleh beberapa orang mau berobat ke rumah sakit umum daerah yang di Belitung itu yang baru ya. Iya. Tapi mereka itu perginya ke rumah sakit umum daerah yang lama. Dan di sana itu pas mereka lihat itu rumah sakit umum daerah yang lama itu memang sedang beroperasi. Oh, jadi masih berjalan gitu? Masih berjalan. Oke. Ya, jadi mereka masih belum nyadar. Jadi sampai di rumah sakit umum daerah yang lama ini, mereka segera langsung ke unit gawat darurat. Ya. Dan perasaannya itu di UGD itu dia ditangani oleh dokter dan kemudian dibawa ke ruang inap ya, yang namanya ruang murai. Nah, selang beberapa waktu sang pasien ini sadar ruangan tempatnya terbaring itu jadi gelap dan tanpa penghuni. Lalu ia berteriak lari keluar dan ia minta security membukakan gembok yang mengunci pintu rumah sakit. Ini gila sih. Jadi kok menurut kalau kalian di posisi dia itu yang tiba-tiba sadar lagi terbaring di ruang inap, tiba-tiba gelap gitu. Terus kalian sendiri di sana, wah gimana rasanya? Tapi herannya itu kayak pas dia datang itu masih beroperasi. Masih kayak biasa. Seolah-olah dia tuh kena itu sih, apa sih, kayak dihalusinasiin gitu ya. Dihalusinasi. Nah, lalu ada lagi nih guys, cerita dari masyarakat. Dimana di depan rumah sakit itu ada seorang pedagang soto ayam, kita samarin aja namanya Tono. Jadi dia itu sering banget di malam hari dia melihat orang itu kayak nunjuk ke arah rumah sakit itu gitu loh. Dan itu berkali-kali dia lihat kayak begitu. Usut punya usut nih, katanya orang-orang yang menuju ke arah situ dia itu melihat ada pedagang yang kayak lagi jual sate toh. Lagi jual sate gitu. Tapi selama Tono kerja di situ, berdagang di situ, dia itu nggak pernah melihat kayak punya partner atau yang kayak tetanggaannya itu yang jual sate ayam gitu loh. Jadi yang jual soto ayam itu tepatnya di depan rumah sakit. Ya, that's it. Di depannya, dan yang maksudnya jual di depan itu di seberang kali ya? Ya, di seberang. Nah, itu Tono di seberang nih. Anggap ini pagar, ini jalan. Nah, si Tono di sini nih. Nah, yang jual satenya itu persis di depan pagarnya itu. Paham kan maksudku? Nah, jadi dia itu kayak melihat si tukang sate itu, padahal itu nggak ada, tapi orang tuh kayak menunjuk-nunjuk yang jual sate itu gitu loh. Paham nggak? Padahal nggak ada. Dan kejadiannya itu berulang berkali-kali kayak begitu. Ini Tono kita samarin aja namanya ya. Jadi maksudnya itu ada seseorang yang tak terlihat jualan sate. Dan orang yang lewat itu sering nunjuk gitu loh. Nah, kayak begitu. Lumayan serem kan? Gua nggak tahu sih, gua nggak pernah lihat sih sejujurnya, karena kita sama-sama orang Belitung nggak pernah sih ya. Nggak pernah. Tapi ini menurut cerita masyarakat ya, kita harus hargain juga. Jadi so why gua masukin ke sini. Oke guys, jadi nanti di bawah ini kita akan sertakan link. Sebenarnya ini udah pernah dibahas di salah satu stasiun TV ya, TV ya. Dan dengan judul Sertini RSUD Angker Belitung. Ya, jadi sebenarnya rumah sakit umum daerah di Belitung ini memang udah tanda kutip angker sih. Angker banget, udah sampai keluar. Kan pernah juga Mr. Tukul kesini, ingat gak? Iya. Ya, kita ingat, kita orang Belitung tahu ya Mr. Tukul kesini, dan dia juga pernah menelusuri yang setahu aku museum ini, tapi bukan rumah sakit ini, tapi di depan, di seberangnya, di seberangnya doang gitu. Oke guys, kita lanjut yang kedua. Nah guys, yang kedua ini bakalan aku yang bawain ceritanya nih. Jadi aku juga punya satu cerita di mana rumah daun di Desa Terong namanya ya. Kalau di Belitung daerahnya Desa Terong. Jadi ceritanya nih, ada pedagang sate tuh.
pedagang Sate lagi, pedagang Iya. sate. Tapi ini orang, beneran orang, bukan bukan oke, gitu. oke. Jadi orang ini ya kita kasih namanya Budi deh. Oke, Budi. Si Budi ini jualan sate malam-malam. Ya, namanya juga pedagang sate keliling kan. Jadi dia jualan malam-malam, terus dia melewati si rumah daun ini. Nah, di sini asiknya nih. Pas di rumah daun ini, dia melewatinya tuh rumah daunnya tuh rame banget katanya. Masih ada pesta, lampu di mana-mana, terus rame banget gitu. Ada anak muda, ada orang tua, semuanya lah. Dan mereka itu menghampiri si Budi ini. Mereka kayak mau borong satenya tuh. Diborong, wah dengan senang hati dong si pedagang satenya kayak Iya, masak dong, ya kan? Dibakar semua, dikasih nih, dikasih. Habis itu si Budi balik ke rumah. Dia mau hitung duitnya nih, udah berapa kejual kan diborong habis tuh. Tahu-tahu Pas dibuka lacinya, you know what? daun. Ya, Daun. that's why namanya rumah daun. Karena uang yang dikasih jadi daun semua. Misalkan, lanjut lagi nih, besoknya dia kan kayak gak terima nih. Maksudnya kan dikasih uangnya kan uang daun gitu. Jadi dia pergi lagi ke situ siang harinya ya, bukan malam hari, siang harinya. Dia kaget, Kosong tuh pas kosong, ada. gak ada orang sama sekali dan itu udah usang banget. Dan kebetulan banget di depan rumah daun itu, gak jauh lah dari rumah daun itu tuh kuburan. Oh my god. Jadi bisa kita simpulkan mereka parat di rumah itu dan itu semuanya yang di situ. Ngerti nggak sih? Oh my god, it's kinda creepy, you see that? Merinding. Guys. Oke guys, kita langsung lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga ini adalah di pabrik keramik Belitung. Oh, yang di jalan keramik itu, tahu. Iya, aku juga sering lewat sana. Ah, oke. Sering lewat sana sih. Lumayan creepy sih. Benar-benar. Jadi kalau di Belitung kan itu terkenalnya timah ya. Ah. Tapi dulunya itu pernah terkenal karena keramiknya juga. Oh, gitu. Ya, jadi dulu itu pada tahun 1953-an itu sudah ada pabrik keramik di sini. Itu dibikin orang Belitung sendiri yang bikin tuh Bukan, pabrik? itu Belanda. Oh. Jadi bangunan-bangunannya pun kayaknya sih bangunan-bangunan Belanda juga. Oh, iya sih cerobongnya itu tahu nggak? Cerobongnya. Terus Jadi dia itu kan awal berdiri 1993. Dia kolaps tuh, bangkrut di tahun 90-an. Nah, dan dipercaya karena di sini bekas peninggalan Belanda. Banyak iya. sosok yang mengetayangi tempat ini katanya sih. Salah satunya dari pengalaman lu Iya, gue sendiri. Ini serius karena dulu itu kan serius lu? iya benar, ini kan gini loh. Jadi dulu itu gue pernah masuk Ngeri. Nah, jadi dulu aku tuh pernah ikut satu grup barongsai. Dan grup barongsainya itu latihannya di pabrik keramik ini. Nggak ada tempat lain lu? Enggak, ini dapat perizinan dan persyaratan udah. Karena jatuhnya kayak meramaikan juga di situ karena itu sepi banget toh. Itu sepi banget di situ tuh sepi banget. Terus pernah ikut kayak security-nya buat patroli di situ karena setiap jam 11 malam itu patroli. Gunanya itu mau cek ada penyusup lah kayak gitu, maling lah gitu kan karena kan itu tempat bersejarah tuh, tempat Belanda. Nah, di sini kejanggalannya nih. Waktu itu aku sama tim barongsai aku itu nggak usah disebutin namanya lah, grupnya ini sensor ya, privasi. Jadi foto satu grup gitu, dan itu lu tahu pas foto itu jumlah orangnya kan misalnya 10 nih, tapi bisa 13. Dan ada sepasang mata gitu di belakang, persis di belakang dan gelap itu bayangnya kelihatan kayak Maksudnya orang. kalian misalnya 10 orang terus ada 13 orang? Iya, kita sambil Itu tiganya itu bentuk orang atau Orang. utuh orang? orang tapi gelap, matanya merah, silau. Kayak mata kucing tahu nggak? Serius, tapi gue nggak ada gambarnya lagi karena ini udah lama banget. Gue udah 4 tahun ikut barongsai dan sekarang udah 4 tahun pensinya gitu. Itu lama banget. Dan cerita kedua ini dari pengalaman temen gue. Waktu itu dia ikut barongsai juga. Dan barongsainya kan digantung nih di ruangan situ. Terus mulutnya bisa gitu sendiri. Ini sumpah. Ini real story. Kayak sendiri. Nggak ada yang pegang, nggak ada yang apa. Digantung.
oh man, gue cerita ulang ini gue merinding sendiri gitu. Ini merinding banget sih. Oke, jadi kita langsung saja masuk yang keempat. Nah, di Belitung ini ada satu hantu yang banget terkenal. Apa itu? Hantu tanpa Kepala. dazet. Terkenal. Ya, Tapi serius Di aku sini- nggak pernah dengar loh. ya di Tanjung Pandan kalau daerah kita enggak. Tidak dengan Belitung Timur. Di situ terkenal banget nih. Karena ada kejadian kasusnya. Nah, ini nih berasal dari daerah Belitung yang bernama Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang. Nggak pernah dengar ya? Enggak. Ini dari Belitung Timur loh, Manggar. Nah, yang kabarnya dihantui oleh sosok ini nih dengan munculnya dia tuh mirip manusia tapi nggak ada kepalanya gitu. Mirip banget sama manusia dan nggak ada kepalanya. Kabar yang sulit diterima akal sehat, tapi ini real adanya gitu. Jadi merasakan warga di situ untuk beberapa hari terakhir. Ini ceritanya yang dulu ya, dan ini real. Nah, jadi menurut ceritanya itu, kalau warga di situ melihat sosok ini, dia tuh langsung auto kerasukan. Jadi langsung kerasukan di tempat gitu, kerasukan kalau dia melihat sosok itu. Dirasuki dari sosok itu. Ya, that's it. Langsung dirasukin. Nah, jadi di sini Sudar. Kita samarkan ini ada seorang yang namanya Sudar. Oke. Nama samaran. Jadi Sudar ini adalah seorang yang penting di daerah sana. Oh, jadi kayak kepala desa gitu mungkin ya. Kayak Mungkin gitu lah, kan pokoknya disamakan kan. penting ya. Oke. Beliau ini mengatakan kabar hantu gentayangan itu telah merebak sejak beberapa hari belakangan, Waduh. menyusul penemuan mayat nelayan tanpa kepala. Jadi ditemuin itu ada nelayan meninggal tanpa kepala, Oh my god. dan itu posisinya di pantai. Dan kabarnya itu sampai hari ini keluarga nelayan itu belum diketahui itu siapa gitu. Oh, identitasnya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu disamarin apa memang benar-benar apa mungkin memang nggak ada keluarga Oh, jadi atau tidak dianggap atau apa nggak tahu sih. Mungkin hantu yang tanpa kepala ini adalah si nelayan ini. Oh. Oh my god. Ya gue merinding. Gitu kan. Nah guys, kita langsung lanjut yang kelima. Nah, ini kejadiannya itu di Gunung Tajam. Jadi di Belitung ini ada salah satu gunung yang namanya Gunung Tajam. Itu gunung tertinggi bukan sih? Iya, keramat juga. Gunung tertinggi di Belitung ya. Iya, that's it. Aku udah pernah pergi beberapa kali, sampai puncaknya pun aku udah pernah pergi. Gue belum pernah. Memang sih agak serem, jalannya memang agak serem. Dan itu tuh ada satu jalan yang mau ke kayak makam gitu. Ada fotonya nggak? Ada foto. Nanti kita kasih lihat fotonya di sana. Oke. Di sana memang ada satu jalan khusus untuk pergi ke makam tadi. Jadi menurut cerita dari saudaraku juga, mereka pernah mau pergi, tapi sampai di tengah jalan itu banyak banget suara kayak ngaung-ngaung, suara kayak manggil-manggil nama segala macam. Nah itu nggak boleh disautin, Oh gitu. bahaya. Oke. Ya karena mereka takut, jadi mereka nggak sampai ke ujungnya. Jadi mereka balik badan lagi. Memang agak ini sih nyeremin. Oke, creepy banget sih. Oke guys, jadi di sini kita menemukan 3 fakta tentang Gunung Tajam. Nah, langsung bisa dilihat sekarang. Nah, jadi Belitung ini sebenarnya masih kental juga sama hal-hal yang nyantai, persugihan, demi dapat apa yang dia mau gitu loh. Masih ada lah. Masih ada di sini, dan konon katanya di Gunung Tajam ini juga guys. Jadi taruhannya itu bisa nyawa, bisa makanan lah, dan bisa keturunan kita sendiri. Karena dulu ayah aku pernah cerita, dia tuh punya teman dan temannya itu melakukan hal yang gitu. Ini serius. Terus yang Ujung-ujungnya. putrinya yang kena itu katanya Maksudnya juga putri yang kena maksudnya mati meninggal atau gimana? meninggal. Itu serius, dia korbanin, katanya sih dia korbanin putrinya. Aku nggak mau seuzon sih. Nah, gimana nih kalau kira-kira kalian langsung aja ke sini dan lihat lokasinya? Kayaknya bakal seru banget sih, ya nggak? Kalau masih takut sih Mending jangan sih. ya penasaran aja, yang bagi penasaran yang Ya. kalau pas datang Belitung boleh ya lihat-lihat lah. Nah jadi guys, inilah 5 tempat
yang menurut kita ini serem di Belitung ya. Oke. Jadi bagi kalian yang penasaran boleh ya, langsung aja datang ke Belitung, lihat deh langsung foto di sana juga oke. Oke, nice. Nah guys, segini dulu cerita aku hari ini sama Rito ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa buat di subscribe channel ini, di like dan bunyikan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video baru dari aku. Nah, buat kalian yang penasaran untuk ke Belitung, silakan langsung datang aja, kunjungin tempat-tempatnya, foto-foto. Jangan lupain, Belitung itu wisatanya benar-benar keren banget. Ya jadi bukan tempat horor aja Ya, yang terkenal, nggak horor-horor tapi aja juga gitu. tempat wisatanya juga terkenal banget. Oke guys, Pasti seru. see you next video. Until next time.